Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang perangkat keras. Di dalam bahasa Yunani, komputer yaitu komputer, sedangkan kom menggabungkan ilmu pengetahuan, putare memikirkan perhitungan. Sedangkan bahasa Inggrisnya itu compute, artinya menghitung. Komputer terdiri dari sekumpulan perangkat serta instruksi atau program yang dalam kenyataannya satu sama lain tidak bisa dipisahkan, baik di antara perangkat mesin maupun dengan instruksi atau program. Komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang memiliki kemampuan atau digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima dan mengolah data yang dimasukkan menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki. Perangkat masukan. Mikroprosesor atau sering disebut dengan prosesor atau input. Perangkat penyimpanan. Yang pertama, perangkat masukan berkode. Berkode adalah suatu peralatan input yang dirancang untuk tujuan yang spesifik. Berkode direpresentasikan sebagai data numerik yang dibentuk oleh serangkaian bar atau garis. Garis-garis tersebut memiliki panjang dan ketebalan yang bervariasi. Berkode mudah dibaca oleh link pen atau peralatan scanner. Perangkat masukan. Magnetic Ink Character Recognition (MICR). Suatu komputer dapat membaca angka-angka dan huruf cetak dengan tinta yang berisi bahan magnetis. Optical Reader atau disingkat dengan OMR dapat membaca informasi dalam bentuk angka-angka atau huruf dan masukkannya ke dalam komputer, seperti contoh blok yang di bawah. Perangkat keluaran monitor. Yang pertama yaitu monitor atau VDU. Visual Display Unit atau dengan PDU atau monitor digunakan untuk antarmuka secara visual dengan komputer dan tampilan seperti sebuah televisi. Yang kedua, monitor CRT atau disebut juga cathode ray tube. Merupakan monitor yang berfungsi dengan prinsip penembakan sinar katoda. Bentuk fisik monitor ini sama dengan televisi, namun secara umum hanya terdiri dari 4 blok, yaitu video vertikal, horizontal, dan power supply. Monitor LCD Liquid Crystal Display atau disingkat dengan LCD menggunakan cairan kristal khusus yang berpancar apabila dilalui oleh sinyal listrik sehingga menghasilkan bentuk dan warna. Selanjutnya, materi tentang perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau disebut juga dengan software, yaitu komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Fungsi dari software itu sendiri, yang pertama melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer, bertindak sebagai perantara antara pengguna user dengan perangkat keras hardware untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer. Selanjutnya, perangkat lunak sistem terdiri dari 1. Program untuk manajemen sistem atau sistem manajemen program. Yang kedua, program untuk pengembangan sistem atau sistem development program. Sedangkan perangkat lunak aplikasi terdiri dari 2, yaitu terdiri dari program aplikasi untuk tujuan umum general purpose application program dan program untuk aplikasi khusus application special program. Sistem operasi.
merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi yang mengurusi tentang segala aktivitas komputer seperti mendukung operasi sistem, aplikasi, dan pengendalian semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Tugas sistem operasi itu sendiri, yang pertama menyediakan antarmuka pengguna user interface berupa melakukan perintah, mengarahkan menu. Yang kedua, antarmuka unit grafik atau Graphical User Interface GUI, yaitu kombinasi ikon dan menu untuk menerima dan melaksanakan perintah, menyediakan informasi yang berkaitan dengan hardware, yaitu berupa perangkat yang aktif atau pasif, dan mengendalikan perangkat I/O. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan berupa eksekusi program, operasi I/O, manipulasi file sistem, komunikasi, dan deteksi kesalahan. Fungsi layanan operasi. Yang pertama, resource allocator adalah mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna atau job yang jalan pada saat yang bersamaan. Yang kedua, proteksi, menjamin akses ke sistem sumber daya dikendalikan. Yang ketiga, accounting adalah merekam kegiatan pengguna, jatah pemakaian sumber daya, atau keadilan atau kebijaksanaan. Selanjutnya, struktur komponen sistem operasi. Menurut Silberhorst-Gavin tahun 2003 berpendapat mempunyai komponen berupa manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary strong, manajemen secondary strong, manajemen berkas, sistem proteksi jaringan. Sistem operasi Windows. Windows adalah jenis sistem operasi yang modus tampilan grafik atau Graphical User Interface GUI yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Sistem operasi lainnya yaitu seperti DOS, yaitu Disk Operating System, merupakan sistem operasi berorientasi pada perintah teks yang dioperasikan pada command prompt. Sistem operasi ini merupakan pendahulu dari Windows. Selanjutnya, materi tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer yang saling berhubungan antara satu dan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Beberapa yang menarik dari jaringan komputer itu sendiri, yang pertama asynchronous, yang kedua no distance atau jarak, yang ketiga mobility, yang keempat efisien. Network administrator, keuntungannya yaitu good salary, control after people, faster than after, yang terakhir relay. Kerugiannya yaitu terdapat error dan people want to kill you. Network skill terdiri dari 5. Yang pertama, operating system, server and client, router, switch, cabling, network device. Keempat, hacking not cracking. Yang kelima, sertifikat. Selanjutnya, experience. Yang pertama, Tim can answer. Pengertian dasar. Jaringan merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Perangkat komputer yang pertama yaitu NIC atau NIC, modem, printer, scanner. Uraian perangkat jaringan diantaranya NIC, modem, hub, switch, router, firewall. Manfaat jaringan. Resource sharing, pembagian sumber daya, berbagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Yang kedua, komunikasi. Surat elektronik, instant messaging, chatting. Yang ketiga, akses informasi, web browsing. Keempat, membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Yang kelima, sebagai sistem penyimpanan data terpusat ataupun terdistribusi yang memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda
serta membatasi akses ke data sewaktu dalam diproses. 3 macam jenis jaringan. LAN, jaringan dengan area lokal, sedangkan MAM, jaringan dengan area metropolitan, sedangkan WAN, jaringan dengan skala area yang luas. Yang membedakan hanya lingkup areanya saja. Yang berbeda satu di antara lainnya yaitu Local Area Network. 1. Beroperasi pada area yang terbatas. Koneksi peralatan berdekatan, menyediakan full-time konektivitas, kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Metropolitan Area Network meliputi ada 3. Yang pertama, meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi, menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, jaringan bank di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, Web Area Network. 1. Beroperasi pada area geografi yang luas. Terdiri dari beberapa jaringan lokal, area beberapa daerah yang saling dihubungkan. Hubungan antar LAN menggunakan teknologi serial. Peralatan jaringan tersebar pada area yang luas. Selanjutnya, materi tentang internet. Internet merupakan jaringan juga gabungan dari jaring-jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung dengan menjadi satu jaringan yang besar di dunia. Dengan polisi yang sama memungkinkan beberapa sistem operasi bisa saling berkomunikasi. Analoginya, beberapa suku bangsa saling berkomunikasi menggunakan bahasa komunikasi satu yaitu Inggris atau Indonesia. Manfaat internet. Yang pertama yaitu informasi dan berita. Yang kedua bisnis, gaya hidup, ilmu, hiburan, transaksi, dan sosial. Fasilitas atau aplikasi internet. Yang pertama World Wide Web, web browser, search engine, email, kelompok diskusi mailing list, forum diskusi, FTP, instant messaging, client, YM, IRC, dan lain-lain, blog, dan online store. www. World Wide Web. World Wide Web adalah nama yang diberikan untuk semua bagian internet yang dapat diakses dengan software web browser. Sampai saat ini, ada beberapa software web browser yang sering digunakan antara lain Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, dan Opera. www atau singkatan web terdiri dari jutaan situs website, dan setiap website terdiri banyak halaman web atau web page. Email. Email singkatan dari electronic mail yang artinya surat elektronik. Email dikirim bukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman, tetapi melalui jaringan komputer atau internet. Mailing list. Mailing list atau milis, bahasa Inggris mailing list, adalah grup diskusi di internet di mana setiap orang bisa berlangganan dan berikut serta di dalamnya. Forum diskusi. Sarana diskusi pada dunia maya menggunakan internet dengan fasilitas web hampir sama dengan mailing list, tapi tidak menggunakan alamat email. Alamat email diperlukan barangkali hanya untuk proses pendaftaran saja. File Transfer Protocol. File Transfer Protocol atau FTP adalah suatu protokol yang berfungsi untuk menukar file dalam satu network yang menggunakan TCP. Dua hal yang penting dalam FTP adalah FTP server dan FTP client. FTP server adalah satu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file, di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan request dari FTP client. FTP File Transfer Protocol.
FTP. File Transfer Protocol adalah satu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam satu network yang menggunakan TCP. Dua hal yang penting dalam FTP adalah FTP Server dan FTP Client. FTP Server adalah suatu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file, di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan request dari FTP Client. Instant Messaging Client, bentuk komunikasi pesan singkat antara dua orang atau lebih menggunakan teks yang diketik. Teks dikirimkan melalui komputer yang terhubung melalui sebuah jaringan, yaitu LAN atau internet. Blog adalah bentuk aplikasi web. Pada dasarnya merupakan bagian dari situs website yang dapat diakses secara online, yang memiliki fungsi utama memuat tulisan-tulisan dan gambar, dimuat dalam posting pada setiap halaman web. Online store adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, seorang membeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual, contohnya Shopee dan Lazada. Web browser, aplikasi untuk membuka layanan internet, menerjemahkan sinyal-sinyal data yang ditransmisikan oleh media transmisi, contoh Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera, Vlog, Safari, Google Chrome. Selanjutnya, search engine, untuk mencari informasi di internet secara otomatis melalui keyword dengan menggunakan web browser. Yang kedua, Google. Yang ketiga, Yahoo. Yang keempat, AS. Yang kelima, AltaVista. Selanjutnya, pengelolaan domain, seperti contoh http://www.up@yptk.ac.id. Seperti penjelasannya di bawah, HTTP yaitu protokol yang dipakai atau Hypertext Transfer Protocol, sedangkan www-nya World Wide Web. Sedangkan UP@YPTK nama situs atau nama domain yang akan kita cari. Selanjutnya IC, ekstensi nama domain akademik, sedangkan ID ekstensi singkatan negara kita yaitu Indonesia. Pengelolaan domain, contoh ekstensi domain yaitu com atau co, situs komersial, sedangkan mil, situs militer, gov, pemerintahan, or umumnya organisasi atau non-profit, sedangkan SCH, sekolah, IC, akademik, net akademik, info atau web sama dengan akademik, TV atau televisi. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.